ini indikator ke 101 gitu ya. Disajikan satu kasus pembelajaran di SD. Peserta mampu mengidentifikasi permasalahan pembelajaran di kelas. Jadi permasalahan pembelajaran di kelas, nanti teman-teman diminta untuk menganalisa. Bagaimana contoh soalnya yang keluar, FR yang keluar, coba teman-teman simak ini. Nanti teman-teman akan disajikan narasi yang begitu panjang seperti ini, diminta untuk langsung ke opsi pilihan gandanya adalah menentukan judul gitu ya, menentukan judul PTK gitu ya. Saya bacakan dulu. Di SD Cemara Sewu, Bu Harini yang mengajar siswa kelas 4 tema 3 tentang peduli makhluk hidup menggunakan metode diskusi, tugas kelompok, dan mengerjakan LKPD untuk menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh dari tanaman. Nah, hasil belajarnya lebih dari 65% di bawah KKM. Siswa di kelas tersebut 70% memiliki preferensi belajar visual sehingga mereka sulit fokus saat mengerjakan LKPD atau diskusi. Guru tersebut berencana melakukan penelitian tindakan kelas untuk mengatasi masalah tersebut. Judul yang sesuai adalah titik-titik. Kita lihat opsi pilihan gandanya. Pengembangan model discovery berbasis masalah untuk materi peduli makhluk hidup. Peningkatan prestasi belajar dengan menggunakan model discovery. Penerapan model inquiry untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 4 SD Cemara Indah. Pengembangan materi peduli makhluk hidup dengan menggunakan metode eksperimen. Atau pengaruh model eksperimen terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 5 SD Cemara Indah. Jadi teman-teman nanti diminta untuk membuat judul berdasarkan permasalahan yang ada. Nah, kata kuncinya seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa membedakan jenis penelitian. Apakah itu penelitian tindakan kelas, apakah itu penelitian korelatif, apakah itu penelitian pengembangan. Nah, bedanya seperti ini teman-teman. Kita bahas dulu yang penelitian tindakan kelas ya. Jadi penelitian tindakan kelas itu harus memenuhi syarat-syarat atau cirinya. Judulnya harus memenuhi ciri. Nah, judulnya harus memuat bahwa penelitian tindakan atau penelitian ini tujuannya adalah perbaikan pembelajaran atau peningkatan proses hasil pembelajaran. Biasanya ditandai dengan kata-kata ada meningkatkan atau peningkatan hasil belajar atau dan lainnya, gitu ya. Saya ulangi, yang pertama ciri-ciri dari judul PTK itu ada memuat tentang tujuan dari penelitian, yaitu untuk perbaikan pembelajaran atau peningkatan proses dan hasil belajar. Jadi nanti ada kata-kata meningkatkan atau peningkatan. Itu ya pertama ya. Yang kedua, itu adanya permasalahan pembelajaran di kelas yang mau diperbaiki. Misalkan hasil belajar, misalkan aktivitas belajar, misalkan pemahaman konsep, keterampilan berpikir, dan seterusnya. Itu namanya permasalahan yang akan dikembangkan atau yang akan dicari solusinya. Yang berikutnya ada solusinya. Ya, solusi itu biasanya pada PTK itu bisa bermacam-macam ya, bisa penerapan metode pembelajaran, model pembelajaran, strategi pembelajaran, atau penggunaan media. Jadi solusinya bisa penggunaan media, bisa penggunaan metode, model, atau strategi gitu ya. Yang keempat ada setting penelitiannya atau tempat penelitiannya. Gitu ya. Tempat objek penelitiannya seperti apa, tempatnya seperti apa. Itu minimal ada 4 itu, maka itu disebut judul yang layak untuk dijadikan penelitian tindakan kelas. Nah, contohnya begini teman-teman. Nah, ini meningkatkan hasil belajar siswa dengan penerapan model pembelajaran Think Verser di kelas titik-titik SD titik-titik. Meningkatkan di sini merujuk pada tujuannya. Nah, tadi saya sudah mengatakan ya, tujuannya untuk perbaikan pembelajaran atau peningkatan proses hasil belajar gitu ya. Jadi ada kata-kata meningkatkan, kemudian masalahnya adalah yang biru itu hasil belajar. Hasil belajar siswa itu rendah, maka yang mau ditingkatkan ya hasil belajar siswa itu. Solusinya adalah penerapan model pembelajaran Think Verser. Settingnya adalah di kelas titik-titik SD titik-titik. Itu ya, minimal ada 4 item itu ya. Jadi nanti teman-teman harus bisa menganalisa judul-judul yang relevan dengan PTK. Berikutnya itu ada studi pengembangan. Jadi studi pengembangan itu cirinya ya bagian depan itu ada tulisannya pengembangan. Misalkan ini pengembangan model discovery berbasis masalah untuk materi peduli makhluk hidup, pengembangan media ajar, pengembangan materi dan seterusnya.
Nah, pokoknya kalau ada istilah pengembangan, judulnya ada kata-kata pengembangan, maka itu namanya studi pengembangan. Ya, penelitian dengan tipe studi pengembangan, bukan PTK. Contoh lain adalah pengembangan model bahan ajar dan seterusnya gitu ya. Kemudian ada studi yang ketiga atau penelitian ketiga namanya studi korelasi. Nah, studi korelasi itu cirinya yang depan itu biasanya pengaruh gitu ya. Pengaruh ya, mencari hubungan atau pengaruh dari suatu model terhadap lainnya. Itu ya. Jadi kalau ada kata-kata pengaruhnya berarti itu positif, itu bukan PTK. Itu namanya studi korelasi atau studi korelatif ya. Ada pengaruh, ada hubungan. Pokoknya kalau hubungannya dengan pengaruh dan hubungan itu pasti studi korelasi. Kembali ke soal. Jadi kita tidak perlu memahami bacaan yang begitu panjang seperti ini kalau pertanyaannya hanya melakukan penelitian tindakan kelas, itu judulnya seperti apa kan gitu kan. Jadi kita bisa hemat waktu, kita bisa langsung ke ABCDE-nya gitu ya. Pengembangan berarti kalau yang A otomatis itu studi pengembangan. Nah, kan mudah kan? Peningkatan, oke, peningkatan itu PTK. Peningkatan yang ditingkatkan prestasi belajar, penerapannya menggunakan model discovery, tapi kurang di settingnya, jadi PTK-nya tidak lengkap. Ya, judul PTK-nya kurang lengkap, kurang settingnya. Yang C, penerapan model inquiry itu berarti solusinya. Meningkatkan itu berarti perbaikan pembelajaran masuk. Aktivitas dasar hasil belajar itu berarti permasalahannya. Kemudian siswa kelas, nah ini lengkap nih ya, PTK lengkap ya. Yang D, pengembangan materi berarti pengembangan. Yang E, pengaruh. Kalau pengaruh itu berarti studi korelasi ya. Jadi jawaban yang paling tepat opsi C. Nah, segitu mudahnya gitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman memahami pasti itu tidak menjadi masalah. Semua soal-soal ini pasti dengan hitungan detik teman-teman bisa menjawab. Kita lanjutkan ke varian soal berikutnya. Nah, selain menentukan judul, permasalahan juga bentuknya soal seperti ini teman-teman. Kita diminta untuk analisa narasi soal seperti ini. Bu Deva, guru kelas 4, melibatkan siswa secara aktif untuk menyelidiki suatu permasalahan, sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Nah, guru memilih menggunakan metode diskusi dan bahan dari LKPD, menggunakan media gambar. Nah, data dikumpulkan menunjukkan siswa di kelas tersebut 60% menunjukkan hasil belajar di bawah KKM. Artinya apa? Kalau 60% menunjukkan hasil belajar di bawah KKM, artinya itu masalah. Ya, terlihat mereka tidak fokus saat pembelajaran. Nah, ini fokus masalahnya ada di tidak fokus terhadap pembelajaran dan diskusi. Dari kasus tersebut, permasalahan yang dihadapi adalah titik-titik. Nah, kalau ada soal seperti ini, teman-teman harus fokus ke masalahnya. Masalah pertama adalah hasil belajar di bawah KKM. Hasil belajarnya kurang, ketuntasan belajarnya rendah. Nah, di A sampai E tidak ada yang menunjukkan hasil belajar atau ketuntasan hasil belajar yang rendah. Jadi kita fokus ke yang lain lagi. Permasalahan kedua adalah terlihat mereka tidak fokus saat pembelajaran. Nih ya, tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi. Nah, diskusi ini metode. Diskusi itu metode. Jadi bermasalahnya ada di bagian metode atau strategi atau model pembelajaran. Itu ya. Jadi teman-teman harus bisa seperti itu ya. Kalau misalkan ngantuk, itu berarti bukan metodenya saja, tapi juga penggunaan media. Kalau di sini jelas itu tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi. Nah, berarti hubungannya dengan strategi pembelajaran. Kalau kita lihat yang A, evaluasi, itu berarti bukan. B, materi, ya jelas bukan. Yang C, pemilihan sumber, tidak ya. Yang D, strategi, yes ya. Ini yang D ini strategi. Media itu tidak ya, karena di sini fokusnya ke diskusi. Itu ya. Kita masuk ke indikator 112 ya, tadi 111, sekarang 112. Nanti teman-teman akan disajikan suatu kasus pembelajaran matematika pada materi geometri.
peserta mampu mendiagnosis permasalahan pembelajaran di kelas. Ya. Soalnya seperti ini teman-teman. Ada 3 siswa yang memperoleh nilai di bawah KKM untuk mapel matematika, ya, yang Anda ampu. Nah, sebagai guru yang akan Anda lakukan adalah titik-titik. Jadi kalau hanya 3 saja yang memperoleh nilai di bawah KKM, apa yang Anda lakukan? Intinya seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman ditanya sebagai guru, berarti tanggung jawab Anda sebagai guru, gitu ya. Tanggung jawab Anda sebagai guru. Kalau kita lihat yang A, memanggil orang tua siswa untuk lebih motivasi anak agar lebih giat belajar, berarti permasalahannya ada di anak dan orang tua. Itu yang meningkatkan peran orang tua. Nah, padahal tanggung jawab kita sebagai guru belum kita laksanakan sebaik-baiknya. Gitu ya. Yang B, memberikan pembelajaran tambahan, itu berarti yang memberikan siapa? Gurunya kepada siswa yang nilainya di bawah KKM, itu berarti bertanggung jawab. Yang B itu tanggung jawabnya tinggi. Bagus ya yang B ya. Yang C, meminta siswa dalam kelas membentuk kelompok belajar sebagai tutor sebaya. Itu jadi fokusnya tutor sebayanya itu. Nah, jadi bukan ya, tutor sebaya itu kalau memang ada siswa ya yang memiliki nilai yang sangat tinggi. Jadi bisa dimanfaatkan untuk tutor sebaya. Yang dia meminta siswa lain nilai di atas KKM untuk mengajak temannya di kelas. Nah, ini juga kurang gitu ya. Yang E, meminta siswa mengikuti les tambahan di luar sekolah, berarti tidak tanggung jawab gitu ya. Jadi jawaban yang paling benar adalah opsi yang B gitu ya teman-teman ya. Masuk ke indikator 113. Nanti teman-teman akan disajikan suatu kasus pembelajaran muatan bahasa Indonesia. Nah, teman-teman diminta untuk merencanakan tindakan yang tepat berdasarkan identifikasi masalah penelitian. Ini juga terkait dengan judul juga, ya, tapi di bahasa Indonesia. Soalnya seperti ini, berdasarkan pengamatan di SD Negeri Salam Sehat kelas 5, dalam mata pelajaran bahasa Indonesia ditemukan bahwa kemampuan siswa dalam aspek berbicara masih kurang. Untuk membantu menyelesaikan permasalahan guru tersebut perlu dilakukan penelitian tindakan kelas. Tindakan yang dipilih adalah penggunaan metode bermain peran. Adapun salah satu tahapan tindakan yang dilakukan adalah titik-titik. Kita lihat opsi pilihan gandanya. A. Guru meminta siswa untuk membaca pemahaman sebuah teks. B. Guru meminta siswa untuk menandai unsur-unsur teks yang akan diperagakan. Yang C. Guru meminta siswa untuk bermain peran sesuai kesepakatan. Yang D. Guru meminta siswa untuk saling memberikan masukan atas hasil pembacaan mereka pada teks yang diperagakan. Yang E. Guru meminta siswa untuk menilai teks yang akan diperagakan. Oke teman-teman, ini saya kasih tipsnya ya. Jadi teman-teman harus memahami tiga model pembelajaran yang biasanya dipakai di bahasa Indonesia. Yang pertama adalah metode bermain peran, yang kedua adalah metode inquiry atau discovery, yang ketiga adalah metode whole language. Whole language. Kalau metode bermain peran jelas ya teman-teman, nanti memainkan peran. Kalau inquiry berarti harus menemukan konsep, ada 6 langkah. Yang whole language itu hubungannya dengan keterampilan membaca secara utuh, baik membaca, menyimak, menulis. Ya, keterampilan baca secara utuh, yaitu membaca, menyimak, menulis, berbagi. Itu yang whole language gitu ya. Jadi kalau kita lihat yang A, guru meminta siswa membaca pemahaman, berarti bukan bermain peran tapi di whole language-nya. Yang B, guru meminta siswa menandai unsur teks yang akan diperagakan. Ini bukan metode bermain peran, bukan whole language, bukan inquiry. Ini juga masuk di inquiry sebenarnya ya, tapi bagian kecilnya. Yang C, guru meminta siswa memainkan peran jelas. Ini memainkan peran ya. Ini saya sajikan yang Subrata ini ya. Ini tentang langkah-langkah metode bermain peran. Dideskripsikan skenario kejadian atau situasi, kemudian peserta didik mempelajari karakteristik peranan, kemudian memilih pemeran, menugaskan untuk menghayati peran, kemudian melaksanakan kegiatan bermain peran gitu ya. Mendiskusikan hasil bermain peran. Nah, jadi jawaban yang paling tepat memang yang guru meminta siswa untuk memainkan peran sesuai dengan kesepakatan. Coba kita belajar untuk varian soal yang lain. Dalam sebuah pembelajaran membacakan puisi di kelas 4 SD, tampak beberapa permasalahan, di antaranya siswa tidak mau menyimak pelajaran dan tampak enggan mengikuti pelajaran. Sang guru pun tetap berceramah saat menyampaikan materi.
Meski tampak sudah berusaha keras untuk selalu mengingatkan siswanya, namun tetap saja kelas menjadi tampak monoton. Untuk membantu menyelesaikan permasalahan guru tersebut, perlu dilakukan penelitian tindakan kelas. Tindakan dipilih adalah penggunaan metode inquiry dengan bantuan media video pembacaan puisi. Adapun tahapan tindakan dengan metode tersebut adalah titik-titik. Jadi nanti teman-teman harus memahami tentang tahapan-tahapan metode inquiry dengan bantuan media video pembacaan puisi gitu ya teman-teman ya. Kita lihat opsi pilihan gandanya. Siswa diminta untuk mengidentifikasi bagaimana pembacaan puisi yang baik berdasarkan tayangan video. Yang B, siswa melakukan perbandingan pembacaan puisi dari video dan melalui pemodelan. Yang C, siswa mengamati video pembacaan puisi dan menanyakan hal-hal terkait konsep puisi. Yang D, siswa membuat rancangan pembacaan puisi yang baik dan mendiskusikannya secara kelompok. Yang E, guru mencoba membacakan puisi sebagai stimulus. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh bagaimana cara atau tips menjawab soal ini, teman-teman harus memahami dulu untuk langkah-langkah dari metode inquiry ya. Jadi pembelajaran inquiry itu bahasa lainnya adalah penemuan ya. Ini merupakan model pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan teori belajar konstruktivistik ya, menemukan sendiri ya. Langkahnya ada 6, yaitu yang pertama orientasi masalah. Jadi pertama-tama itu siswa diorientasikan terhadap suatu masalah. Ya, masalah bisa bentuk masalah tekstual, bisa dalam bentuk video dan lain-lain gitu ya. Kemudian yang kedua adalah merumuskan masalah. Jadi setelah melihat masalah, kemudian dirumuskan masalahnya. Ya, contohnya setelah mengamati video peserta didik mengajukan pertanyaan dan seterusnya gitu ya. Kemudian langkah ketiganya mulai menyusun hipotesis ya. Hipotesis ini adalah dugaan sementara atau jawaban sementara gitu ya. Kemudian berikutnya langkah keempat adalah mengumpulkan data. Jadi pengumpulan data ini dalam rangka untuk menjawab hipotesisnya apakah benar apa tidak gitu ya. Kemudian menguji hipotesis ya. Yang terakhir adalah menyimpulkan. Ini langkah-langkah dari inquiry learning. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Kan teman-teman sudah memahami inquiry learning, tujuannya paling utama adalah penemuan. Jadi kreativitas siswa, konstruktivistik kemandirian siswa dalam belajar, dalam membangun konsepnya itu sangat dipentingkan dalam teori belajar ini gitu ya. Nah, karena di sini adalah metode inquiry, kemudian di sini harus pakai media video pembacaan puisi, maka dua-duanya harus ada gitu ya. Baik media maupun langkah-langkah dari inquiry itu sendiri gitu ya. Kalau kita lihat yang A, siswa diminta untuk mengidentifikasi bagaimana pembacaan puisi yang baik berdasarkan tayangan video. Jelas itu medianya jelas pakai tayangan video, oke. Kemudian kegiatan identifikasi itu masuk enggak dalam langkah-langkah pembelajaran inquiry? Ya jelas masuk. Nah, kegiatan identifikasi itu ya dari orientasi masalah, perumusan masalah, menyusun hipotesis itu masuk semua kegiatannya. Nah, kalau kita lihat yang B, siswa melakukan perbandingan. Nah, inquiry itu fungsinya bukan untuk membandingkan pembacaan puisi dari video dan melalui pemodelan. Itu bukan ya. Yang jelas ini melalui pemodelan ini juga tidak masuk dalam kaitan dengan medianya. Medianya hanya dari video. Gitu ya. Siswa mengamati video, oke, pakai media masuk ya. Pembacaan puisi, menanyakan hal-hal terkait konsep puisi. Nah, kegiatan bertanya seperti ini tidak masuk dalam karakteristik pembelajaran metode inquiry. Kan metode inquiry itu menekankan tentang kemandirian belajar ya, kemandirian dalam menyusun sendiri pengetahuannya. Tidak langsung menanyakan hal-hal yang terkait konsep puisi, bukan demikian gitu ya. Jadi yang ini salah ya. Kemudian yang kita analisis, siswa membuat rancangan pembacaan puisi yang baik, mendiskusikannya secara kelompok. Ini medianya di mana? Ya, medianya tidak masuk, jadi ini bukan. Ya. Yang E, guru mencoba membacakan puisi sebagai stimulus. Kemudian kalau yang E itu medianya apakah sudah tampak? Tidak juga. Nah, jadi yang ada medianya di situ, kemudian ada langkahnya yaitu opsi A. Gitu ya teman-teman. Caranya begitu sebenarnya, simple. Kita masuk lagi ya ke varian soal yang berikutnya.
Dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 5 SD ditemukan bahwa lebih dari 70% siswa tidak dapat membuat karangan deskripsi karena penjelasan guru kurang detail dan rinci. Oleh karena itu perlu dilakukan PTK atau penelitian tindakan kelas untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, tindakan dipilih adalah penggunaan pendekatan whole language berbasis lingkungan. Salah satu tahapan tindakan yang tepat untuk pendekatan tersebut adalah titik-titik. Jadi, saya sudah mengatakan tadi ya, ada 3 pembelajaran atau 3 model pembelajaran yang memang sesuai untuk bahasa Indonesia. Yang pertama tadi adalah bermain peran, yang kedua adalah inquiry, yang ketiga adalah whole language. Ini yang sering ditanyakan. Jadi teman-teman pahami ketiga model pembelajaran ini ya. Yang ini ditanyakan tentang tahapan. Ya, semuanya yang tentang model pembelajaran biasanya ditanyakan tentang tahapan. Ya. Yang A, siswa mengamati beberapa contoh teks deskripsi. Yang B, siswa keluar kelas untuk mencari objek pengamatan yang menarik. Yang C, siswa membaca beragam sumber referensi terkait teks deskripsi. Yang D, guru dan siswa bersama-sama menyusun teks deskripsi. Yang E, siswa melakukan analisis pada beberapa teks deskripsi yang dibaca. Oke, jadi saya akan jelaskan dulu tentang whole language itu seperti apa. Whole language itu atau model pembelajaran whole language itu tujuannya adalah menumbuhkan lingkungan di mana bahasa diajarkan secara utuh. Ya, keterampilan bahasanya yang diajarkan lengkap utuh ya. Dari menyimak, berbicara, membaca, menulis. Ya, jadi langkah-langkahnya tidak akan pernah jauh dari situ. Menyimak, berbicara, membaca, menulis ya. Nah, maka komponen-komponen yang pertama itu adanya reading aloud atau kegiatan mendengarkan orang yang membaca. Ini bahasa lainnya adalah menyimak. Ya. Menyimak ya. Yang pertama adanya menyimak atau reading aloud. Kemudian yang kedua adalah menulis jurnal, ya, menulis ya. Nah, menulis di sini menulis apa yang sesuai dengan yang dibaca, apa yang didengarkan gitu ya. Yang ketiga itu sustain silent reading atau membaca dalam hati atau membaca senyap gitu ya. Kegiatan ini siswa diberikan kesempatan untuk memilih sendiri buku materi yang akan dibacanya. Jadi kegiatan membaca sendiri dalam hati. Kemudian yang terakhir adanya shared reading atau membaca berbagi gitu ya. Kegiatan membaca bersama antara guru dan siswa. Bisa guru membacakan untuk siswa, bisa siswa membacakan untuk teman yang lain. Itu. Jadi fokus di whole language itu asal teman-teman itu memperhatikan tentang keutuhan dari pembelajaran berbahasa, dari menyimak, kemudian menulis, kemudian membaca, kemudian juga berbagi, gitu ya. Nah, kembali ke pertanyaan. Jadi kita analisanya tadi whole language harus ada kegiatan menyimak, kegiatan menulis, kegiatan membaca, kemudian kegiatan berbagi gitu ya. Kalau kita lihat yang opsi A, siswa mengamati beberapa contoh teks deskripsi. Kegiatan mengamati ini bukan bagian dari whole language. Whole language tadi kita sudah bahas ya, menyimak, menulis, membaca, kemudian berbagi gitu ya. Yang A tidak mungkin. Yang B, siswa keluar kelas untuk mencari objek pengamatan, ini juga bukan whole language. Kalau mengamati, mencari objek pengamatan itu masuknya di inquiry learning. Ya, kalau di bahasa Indonesia ya, inquiry learning, bukan di whole language. Ya. Kemudian yang C, siswa membaca beragam sumber referensi terkait teks deskripsi. Ini membaca. Ya, ini masuk gitu ya. Yang C masuk. Ya. Kegiatan membaca. Yang D, guru dan siswa bersama-sama menyusun teks deskripsi. Nah, kegiatan menyusun ini bukan guru dan siswa. Kalau kegiatan menulis jurnal atau menulis ulang ceritanya sesuai dengan bahasanya sendiri, itu baru masuk di whole language. Kalau yang D ini jelas bukan. Siswa melakukan analisis pada beberapa teks deskripsi yang dibaca. Ini kegiatan analisis ini bukan termasuk whole language. Ini masuknya ada di inquiry learning, jadi bukan ya. Maka jawaban yang paling tepat ya opsi C, membaca beragam sumber referensi. Soal yang lain, ini Pak Andi melakukan pembelajaran dengan penerapan pendekatan whole language. Tadi kita sudah bahas ya. Berikut ini adalah langkah inovatif utama yang dilakukan oleh Pak Sandi adalah titik-titik.
Jadi teman-teman tidak usah heran kalau misalkan di bagian awal narasi soalnya itu Pak Andi, kemudian pertanyaannya jadi Pak Sandi atau Bu Vera atau dan lain-lain gitu ya. Karena memang soalnya hanya diganti-ganti subjeknya gitu ya. Oke, yang ditanyakan adalah whole language. Kita langsung analisa saja ya supaya mudah ya. Yang A, mempersiapkan CD interaktif cerita anak lucu, membagikannya kepada siswa sesuai kelompoknya. Nah, kegiatan membacanya di mana? Kegiatan menyimaknya di mana? Tidak ada kan? Baru sekedar CD interaktif kemudian diberikan ke siswa. Kegiatan berbaginya juga bukan seperti itu, gitu ya. Yang A jelas bukan. Yang B, menugasi siswa untuk mengakses sendiri tayangan video cerita anak di internet, lalu siswa diminta membuat cerita sejenis. Nah, membuat cerita sejenis ini bukan termasuk bagian dari whole language. Seharusnya whole language itu menulis sesuai dengan bahasanya, ya. Tidak membuat cerita sejenis seperti itu. Kemudian di situ mengakses sendiri tayangan video cerita anak itu kegiatannya hanya mendengarkan, fokusnya ke mendengarkan, bukan fokus di membacanya, gitu ya. Jadi P ini juga kurang tepat. Yang C, mengevaluasi kemampuan siswa dalam melakukan percobaan. Nah, kegiatan percobaan itu bukan bagian dari whole language, tapi di inquiry learning, bukan ya. Menugasi siswa menganalisis tayangan video. Nah, analisa tayangan video ini juga bukan whole language, tapi ini inquiry learning. Menugasi siswa membaca komik digital. Nah, itu membacanya ada, kemudian diminta menulis cerita. Membaca ada, menulis cerita. Menggunakan bahasanya sendiri. Nah, ini baru kegiatan whole language-nya kelihatan. Gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat opsi E, gitu ya. Oke, masuk ke indikator 114. Nanti teman-teman akan diberikan kasus pembelajaran IPA. Kemudian teman-teman diminta untuk merencanakan tindakan berdasarkan identifikasi masalah penelitian. Soalnya seperti ini. Pak Bejo merupakan guru kelas 5 SD. Pada waktu mengajarkan konsep perambatan kalor di kelas, dia mendapatkan sebagian besar peserta didik kesulitan memahami materi yang tidak memperhatikan penjelasannya. Hal tersebut membuat Pak Bejo merenung dan bertanya-tanya mengapa para peserta didik cenderung mengantuk ketika dia menjelaskan konsep perambatan kalor di depan kelas. Nah, rencana tindakan yang dapat dilakukan oleh Pak Pardi. Nah, ini lagi ya, ada yang aneh ya. Yang narasi soalnya Pak Bejo, pertanyaannya Pak Pardi. Tidak jadi masalah, karena memang soal aslinya seperti itu. Jadi tidak usah salahkan saya ya. Kak, itu yang atas Pak Bejo, yang bawah Pak Pardi. Ya memang soalnya seperti ini. Subjeknya yang digonta-ganti gitu ya. Tapi tidak masalah, itu sebenarnya maksudnya adalah Pak Bejo gitu ya. Jadi rencana tindakannya seperti apa? Ini kalau menentukan rencana tindakan itu harus teman-teman harus memahami tentang masalahnya dulu apa. Masalahnya kita garis bawahi ya, ngantuk, ya, mengantuk dan ini menjelaskan nih. Jadi kalau peserta didik mengantuk, tidak bersemangat, itu berarti teman-teman itu harus memikirkan tentang media. Ya, butuh media yang menarik supaya tidak ngantuk. Ya beda ya, kalau ngantuk itu hubungannya dengan media, kalau menjelaskan hubungannya dengan metode atau strategi atau model pembelajaran. Jadi harus memilih metode atau strategi atau model pembelajaran yang mengaktifkan peserta didik atau siswa. Ya, kalau kita lihat yang A, memberikan ulangan harian tentang adaptasi perambatan kalor, tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungan kan, rencana tindakan kan harus ada hubungannya dengan masalahnya ini tadi. Masalahnya adalah media dan metode, tidak ada hubungan dengan ulangan harian. Ya. Yang B, memberikan hukuman kepada seluruh peserta didik yang mengantuk. Ini jelas bukan. Ya. Ini juga bukan. Yang C, menugaskan peserta didik untuk belajar mandiri tentang perambatan kalor. Nah, kalau belajar mandiri, medianya mana? Kemudian metodenya, masa siswa diminta belajar mandiri gitu aja. Ya, ini bukan ya. Meminta peserta didik mengamati tayangan video. Medianya ada enggak? Ada tayangan video. Kemudian menyampaikan pendapatnya. Nah, ini metode yang ada metodenya. Menyampaikan pendapat itu berarti pakai metode atau cara atau teknik pembelajaran.
atau model pembelajaran. Jadi D ini ada medianya dan juga ada metodenya. Jadi D ini masuk gitu ya. Yang E meminta peserta didik untuk menuliskan pendapatnya tentang fungsi pakaian pada alat masak logam. Ya. Medianya di mana? Kan tidak ada ya. Jadi yang E ini juga bukan. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Itu. Indikator ke-115, nanti teman-teman disajikan kasus PPKN, pembelajaran PPKN, kemudian diminta untuk merencanakan penelitian tindakan berdasarkan identifikasi masalah. Ini masalahnya seperti ini teman-teman. Di SD Pisang Kipas Medan, Bu Deva yang mengajarkan siswa kelas 3 subtematika tentang kewajiban dan hakku dalam bertetangga akan melibatkan siswa menganalisis masalah-masalah real dalam kehidupan nyata atau masalah otentik. Bersifat tidak tentu, terbuka, mandiri agar siswa berpikir kritis untuk memecahkannya. Selama ini Bu Deva menggunakan metode tugas kelompok, kemudian mengerjakan LKPD, namun hasilnya tetap saja 60% di bawah KKM. Artinya pembelajarannya dianggap gagal karena ketuntasannya di bawah 50% itu ya. Guru tersebut berencana melakukan penelitian tindakan kelas untuk mengatasi masalah tersebut. Rencana penelitian tindakan kelas yang tepat atau judul yang tepat. Nah, tadi saya sudah mengatakan ya. Jadi teman-teman harus memahami ada 3 ya. Penelitian tindakan kelas, kemudian ada studi pengembangan, ada studi korelatif. Gitu ya. Tadi sudah saya bahas, jadi maka kita langsung saja jawab. Ya. Yang A ada kata-kata pengembangan, berarti itu pasti studi pengembangan. Kan ya. Yang B pengembangan lagi, berarti itu studi pengembangan. Gitu ya. Yang C pengaruh itu studi korelatif, bukan. Peningkatan prestasi belajar dengan menggunakan metode atau model inquiry ini PTK tapi judulnya tidak lengkap, ya, kurang setting ya. Yang E menerapkan model pemecahan masalah untuk meningkatkan aktivitas hasil belajar siswa kelas 3 Pisang Kipas Medan. Nah, ini masuk semua. Ya, solusinya adalah penerapan model pemecahan masalah, tujuannya adalah meningkatkan ya. Masalahnya adalah aktivitas dan hasil belajar yang tidak baik. Gitu ya. Jadi yang E itu memenuhi prasyarat menjadi judul PTK yang baik. Gitu ya. Kita masuk ke indikator 116. Nanti teman-teman akan disajikan data permasalahan pembelajaran muatan IPS. Nah, peserta mampu merencanakan tindakan berdasarkan identifikasi masalah penelitian yang terjadi di dalam kelasnya pada mata pelajaran muatan IPS. Nah, ini tidak hanya berlaku untuk SD saja sebenarnya ya, tapi yang penting teman-teman itu tipsnya atau triksnya atau cara menjawabnya bisa gitu ya. Di mapel apapun gitu ya. Mapel apapun bisa dipakai gitu ya. Soalnya begini teman-teman. Dari refleksi pembelajaran IPS di kelas 6 SD Maju Jaya diperoleh hasil bahwa dalam pembelajaran materi makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera banyak dijumpai kendala. Nah, antara lain 78% nilai siswa di bawah KKM. Ya. Semua peserta didik diam ketika guru menjelaskan materi seperti sudah memahami materi yang disampaikan guru, tapi nyatanya nilai ujian harian sangat rendah ketuntasannya. Nah, bahkan sebagian besar siswa tidak aktif itu saya kasih bold hitam, gitu. Saya kasih warna hitam supaya nanti teman-teman paham itu masalahnya ada di situ. Nah, tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah titik-titik. Apakah A? Media banyak gambar, ataukah B? Media film, ataukah C? Penilaian non-tes, ataukah D? Model thinking, think pair share, atau yang E? Model sosiodrama. Nah, menurut yang kita garis bawahi, masalahnya ternyata adalah sebagian besar siswa tidak aktif. Berarti yang bermasalah apa? Kalau sebagian besar siswa tidak aktif dalam pembelajaran, itu berarti metode atau model atau strategi pembelajarannya yang tidak tepat. Gitu ya. Kalau misalkan dalam pembelajaran siswa tidak antusias, itu berarti yang bermasalah apa? Media. Itu ya, bedanya paham ya teman-teman ya. Jadi kalau berhubungan dengan keaktifan siswa itu berarti hubungannya dengan penerapan model, metode atau strategi pembelajarannya. Kalau masalah ketertarikan siswa mengantuk dan lain-lain itu berarti hubungannya dengan media.
Nah, berarti kalau yang jawaban A, B, dan C itu tidak memenuhi syarat. Jadi jawabannya kalau tidak D, ya E. Nah, di antara dua model ini, mana yang lebih mengaktifkan siswa dalam belajar? Apakah model think per share atau model sosiodrama? Maka dari itu kita akan bahas dua-duanya. Gitu ya. Nah, kalau think per share itu kita ambil yang manfaatnya saja ya. Yang pertama, manfaatnya adalah peserta didik dapat bekerja sendiri dan bekerja sama dengan anggota kelompok. Jadi ada bekerja mandiri, ada bekerja sama dalam kelompok. Artinya keaktifan siswa juga berkembang di situ. Yang kedua, partisipasi peserta didik lebih optimal. Nah, ini ya, ternyata lebih aktif siswanya atau peserta didiknya. Yang tiga, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan pendapatnya pada orang lain. Ini berarti melatih keaktifan. Cocok gitu ya. Nah, karena langkah-langkahnya adalah berpikir, kemudian berpasangan, itu ya. Saya sudah siapkan materinya seperti ini. Silakan teman-teman baca sendiri. Tapi fokusnya tadi kita sudah bicara tentang tujuan dan manfaatnya. Kemudian berbagi. Jadi intinya pada pembelajaran Think Per Share itu menekankan pada aktivitas siswa, partisipasi siswa, kerjasama. Itu ya berarti cocok dengan tadi gitu ya. Sementara kalau sosiodrama seperti ini teman-teman. Sosiodrama itu digunakan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan akan masalah-masalah sosial sehingga mengembangkan kemampuan siswa untuk memecahkannya gitu ya. Jadi hubungannya dengan seperti drama sosial gitu ya. Menghayati masalah-masalah sosial dan seterusnya. Nah, langkah-langkahnya kita bisa lihat ya, tahap persiapan itu menjelaskan materi tema cerita, kemudian peranan-peranan yang dimainkan. Ini mirip sekali dengan pembelajaran drama ya. Kemudian penentuan pelaku pemeran, kemudian tahap permainan sosiodrama, kemudian diskusi, kemudian ulangan permainan. Jadi fokusnya berarti kalau sebagian besar siswa aktif, ya pilih model pembelajaran yang mengaktifkan siswa, partisipasi siswa. Maka jawaban yang lebih utama adalah model think per share gitu ya. Berikutnya, dalam pembelajaran IPS yang diajarkan di kelas 4 SD, Merdeka Belajar, tentang materi bumi dan angkasa dilaksanakan pada jam terakhir setiap hari Kamis. Ya. Seringkali pembelajaran tidak berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan oleh banyaknya peserta didik yang menguap dan mengantuk. Jadi yang saya garis warnai hitam itu sudah saya ambil bahwa itu intinya di situ. Siswa itu menguap, mengantuk, ogah-ogahan menerima materi, situasi kelas gaduh karena banyak peserta yang berbincang-bincang. Nah, saat dilakukan penilaian hasilnya mengecewakan karena nilai hasil belajar selalu rendah dan mayoritas siswa berada di bawah KKM. Nah, perbaikan pembelajaran yang harus dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di kelas 4, upaya guru yang relevan adalah menerapkan model titik-titik gitu ya. Nah, kata kuncinya adalah menguap mengantuk. Jadi sebenarnya kalau menguap mengantuk berarti butuh media, kemudian juga butuh metode karena di situ sudah menerima materi, situasi kelas gaduh, banyak materi yang berbincang, banyak peserta didik yang berbincang-bincang. Artinya tidak ada pengelolaan kelas sehingga mengakomodasi peran siswa tadi yang suka berbincang-bincang gitu ya. Nah, dari sini teman-teman sudah pasti tahu ya, kalau yang kooperatif itu pembelajaran berkelompok, itu tujuannya adalah melatih kerjasama gitu ya. Saya kira itu tidak menjadi fokusnya karena di situ yang menjadi fokus adalah peserta didik berbincang-bincang, menguap, mengantuk gitu ya. Inquiry itu penemuan, ya metode penemuan itu tujuan utamanya bukan hal itu gitu ya. Berbasis masalah itu PBM atau PBL, project itu teman-teman juga sudah tahu. Nah, jadi kita kasih garis bawahnya seperti ini teman-teman. Kalau pembelajaran yang talking stick atau tongkat berbicara, itu artinya metode pembelajaran dengan bantuan tongkat. Dimana siapa yang memegang tongkat wajib menjawab pertanyaan dari guru setelah peserta didik mempelajari materi pokoknya. Talking stick merupakan salah satu metode pengembangan pembelajaran kooperatif. Dan talking stick ya, peserta didik diarahkan untuk dapat bekerja, mengembangkan diri dan bertanggung jawab. Nah, pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe talking stick ya, mendorong peserta didik untuk berani mengemukakan pendapat. Jadi
karena banyak berbincang-bincang tadi siswanya, maka dikasih giliran pakai tongkat berbicara seperti ini. Jadi suasananya tidak menjadi gaduh gitu. Jadi fokusnya di situ. Maka kita jawabannya yang paling tepat memang talking stick gitu ya. Berdasarkan teori tadi ya. Kalau kooperatif kan masih banyak macamnya ya. Jadi tidak fokus kepada menguap, mengantuk, ogah-ogahan menerima materi, situasi kelas gaduh, dan seterusnya. Kalau inquiry itu menemukan masalah, melatih kemandirian siswa dalam memecahkan masalah itu tujuannya. Nah, kalau berbasis masalah hampir sama dengan inquiry, fokusnya adalah memecahkan masalah dan menghasilkan hasil karya sebenarnya. Berbasis masalah itu biasanya menghasilkan karya, gitu ya. Kemudian project itu juga menghasilkan karya, hampir sama sebenarnya. Tapi basisnya adalah project, gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat kalau permasalahannya seperti ini adalah metode talking stick. Nah, kata kuncinya apa? Teman-teman harus melihat itu fokusnya di mana. Itu ya. Kalau melatih memecahkan masalah, maka jawabannya adalah berbasis masalah, gitu ya. Kalau melatih kemandirian siswa dalam belajar, itu berarti inquiry, gitu ya. Kalau menghasilkan produk, kemudian hasil karya tertentu, maka fokusnya ke project. Itu intinya gitu ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang tepat A gitu ya. Kemudian ada soal lagi variannya adalah Bu Kaila ingin membawa peserta didik ke dalam situasi nyata atau real dan menjelaskan hubungan antara pengetahuan dengan kehidupan peserta didik sebagai bagian dari anggota masyarakat. Nah, Bu Kaila menjelaskan menggunakan media gambar, peserta didik kurang tertarik dengan media tersebut dan hasil belajarnya pun rendah. Permasalahan di atas dapat diatasi dengan titik-titik. Gitu ya. Yang menjadi fokus di situ adalah yang pertama menggunakan media. Menggunakan media itu kurang tertarik. Gitu ya. Tapi keinginan guru tetap ingin membawa peserta didik ke dalam situasi dunia nyata siswa, menjelaskan hubungan pengetahuan dan kehidupan peserta didik. Jadi fokusnya ke situ. Mana pembelajaran yang memfasilitasi metode itu? Apakah pendekatan lingkungan, pendekatan kuantum, pendekatan kontekstual, sosial kemasyarakatan, atau pendekatan konsep? Kita fokusnya ketiga ya, yang menjadi fokus itu A, B, C. Kalau pendekatan sosial kemasyarakatan saya kira itu bukan gitu ya, karena di situ inginnya situasi dunia nyata. Kalau pendekatan konsep juga bukan. Kalau konsep itu berarti tidak menggunakan situasi nyata. Gitu ya, jadi kalau tidak jawabannya A, B, atau C. Lalu bedanya seperti apa kita akan lihat. Kalau pembelajaran kuantum itu digunakan untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Metode ini dapat digunakan untuk menciptakan proses belajar yang menyenangkan. Quantum learning dapat menyesuaikan kemampuan otak dengan apa yang dibutuhkan oleh otak. Jadi itu fokusnya di quantum learning. Kalau pendekatan lingkungan, itu strategi pembelajaran yang lebih mendekatkan siswa pada lingkungan sekitarnya. Ya, diharapkan dapat memfasilitasi siswa dalam proses pembelajaran konkret, serta diharapkan mampu mempermudah siswa memahami suatu materi pelajaran. Kalau kontekstual atau CTL ya, yang modelnya yang paling umum adalah CTL, itu konsep belajar menekankan siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. Guru difungsikan sebagai pendorong bagi siswa membuat hubungan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Ya. Jadi pendekatan lingkungan dan model pembelajaran kontekstual itu hampir sama. Kalau pendekatan lingkungan fokusnya adalah mendekatkan siswa pada lingkungan sekitarnya. Kalau model CTL itu membuat hubungan antara materi yang diajarkan dengan situasi real atau situasi nyata kehidupan siswa. Jadi jawabannya lebih fokus mana? Pendekatan lingkungan apa pendekatan kontekstual? Maka jawaban yang paling tepat ya kontekstual. Ya. Ini berarti jawabannya adalah kontekstual. Varian soal yang lain, proses pembelajaran IPS yang dilaksanakan di sekolah atau madrasah selama ini lebih ditekankan kepada penguasaan materi atau pelajaran ya, atau bahan pelajaran sebanyak mungkin. Sehingga suasana belajar bersifat kaku, terpusat pada satu arah, serta tidak memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar lebih aktif. Nah, upaya yang harus dilakukan guru untuk mengatasi masalah tersebut adalah titik-titik. Masalahnya di mana?
Masalahnya adalah penggunaan metode itu bersifat satu arah ya. Metode pembelajarannya istilahnya adalah teacher center ya. Pusatnya hanya pada di guru gitu ya. Sehingga kesempatan peserta didik itu dalam belajar lebih aktif itu terbatasi. Jadi upaya yang harus dilakukan ya memberikan kelonggaran kepada siswa untuk lebih aktif. Ya, jadi peran guru dikurangi, peran siswa ditingkatkan. Mana pembelajaran yang lebih menekankan pada peran siswa atau mengaktifkan peran siswa, tentunya biasanya yang menggunakan metode belajar kelompok atau diskusi kelompok ya. Maka jawaban yang paling tepat ya opsi A itu. Nah, kalau lebih mau detailnya kita berikan teorinya begini teman-teman. Jadi untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik, terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Kemudian kalau itu namanya pembelajaran ilmiah gitu ya. Yang A itu yang pertama itu pembelajaran ilmiah, yang kedua adalah pembelajaran kooperatif. Nah, kalau kooperatif itu tujuannya adalah mengajar menekankan pada sikap perilaku bersama dalam bekerja. Dengan kata lain, pembelajaran dilakukan dengan jumlah kelompok. Jadi nanti aktivitas belajarnya berupa diskusi kelompok. Kalau tutor sebaya atau peer teaching ini fungsinya adalah mengaktifkan siswa dalam partisipasi, memecahkan masalah bersama-sama sehingga pemerataan pemahaman. Jadi fokusnya ke pemerataan pemahaman materi ya. Tidak terlalu curam antara golongan yang pintar dengan golongan yang tidak gitu ya. Jadi ada kesempatan bagi yang pintar untuk mengajari temannya yang tidak terlalu bisa dalam kompetensi materi itu gitu ya. Jadi jawabannya yang mana? Yang lebih menekankan pada aktivitas siswa, ya pembelajaran kooperatif jawabannya teman-teman ya. Jawaban yang paling tepat ya pembelajaran kooperatif atau diskusi kelompok gitu ya. Oke, varian soal berikutnya. Jadi pada materi IPS atau muatan IPS ini memang banyak sekali permasalahannya. Jadi varian soalnya banyak sekali teman-teman. Nah, tapi kita akan bahas semua gitu ya. Sehingga nanti teman-teman ketika mendapatkan soal yang bagian ini bisa jawab, bagian itu juga bisa jawab gitu ya. Oke, saya bacakan dulu. Permasalahan sosial seringkali terjadi di masyarakat. Sehingga siswa merupakan bagian dari masyarakat. Sehingga materi terkait fenomena permasalahan sosial penting untuk diketahui agar siswa peka terhadap permasalahan yang terjadi. Nah, selain itu siswa harus dilatih untuk berpikir kritis kreatif dalam memecahkan suatu masalah. Maka model pembelajaran yang dapat diterapkan adalah titik-titik, apakah NHT, NHT number head together ya, snowball throwing atau lempar bola salju gitu ya. Kemudian problem solving atau kontekstual atau role playing gitu ya. Jadi fokusnya adalah berpikir kritis, kreatif, memecahkan masalah itu yang mana gitu ya. Di situ ada kata-kata berpikir kritis, kreatif, dan memecahkan masalah. Oke, kita akan berikan pembahasan. Kalau NHT itu model pembelajaran yang digunakan pendidik dengan maksud meminta peserta didik untuk berperan menjadi narasumber terhadap teman di kelasnya. Ini kurang relevan ya. Tadi kan inginnya adalah berpikir kritis, kreatif dalam memecahkan masalah. Jadi NHT itu tujuannya tidak untuk memecahkan masalah, tapi menjadi narasumber terhadap teman kelasnya. Kalau snowball throwing itu model pembelajaran yang dapat menggali potensi kepemimpinan peserta didik. Jadi fokusnya adalah kepemimpinan peserta didik, bukan memecahkan masalah gitu ya. Kemudian tujuan lain adalah keterampilan membuat menjawab pertanyaan yang dipadukan melalui suatu permainan imajinatif. Jadi bukan gitu ya. Jelas dua-duanya ini bukan. Kemudian yang ketiga problem solving. Itu adalah model belajar dengan melakukan pemecahan masalah. Nah, ini dia ya teman-teman ya. Metode ini sangat bermanfaat bagi pelajar. Dengan metode problem solving, pelajar lebih mudah dalam mengingat pembelajaran, terbiasa untuk mencari solusi. Nah, mencari solusi itu harus berpikir kreatif dan kritis ya dari permasalahan-permasalahan di sekitarnya gitu ya. Jadi problem solving ini memecahkan masalah ini masuk gitu ya. Kemudian kalau CTL tadi kita sudah bahas ya. Jadi CTL itu fungsinya adalah mengaitkan antara pembelajaran dengan situasi konkret atau situasi nyata dunia ya, dunia siswa ya. Jadi
Itu fungsi dari CTL atau pembelajaran kontekstual. Kalau yang terakhir role playing, ini salah satu model pembelajaran sosial di mana model pembelajaran dengan menugaskan siswa memerankan suatu tokoh ya yang ada dalam materi. Jadi ini memerankan tokoh. Biasanya pembelajaran role playing ini untuk mengembangkan sikap gitu ya teman-teman ya. Jadi kita sudah bisa jawab ya, kalau berpikir kreatif, berpikir kritis, memecahkan masalah itu pasti problem solving. Masuk ke indikator berapa itu? 117. Nah, peserta didik bukan peserta didik ya, berdasarkan tindakan kelas, peserta mampu merumuskan ke dalam bentuk hipotesis. Jadi nanti teman-teman diminta untuk menentukan hipotesis tindakan atau dugaan mengenai perubahan yang akan terjadi jika suatu tindakan dilakukan. Bagaimana cara menyusun hipotesis yang benar? Silakan teman-teman lihat nih ya. Ini contohnya soalnya. Ini itu sudah saya kasih plot hitam ya, supaya teman-teman itu lebih paham gitu ya. Bu Agni cukup prihatin karena peserta didiknya mengalami kesulitan belajar sehingga tingkat pemahaman materi rendah. Jadi masalahnya adalah pemahaman materi rendah gitu ya. Kemudian Bu Agni melakukan tindakan dengan memberikan bimbingan belajar kepada siswanya. Jadi solusinya adalah bimbingan belajar kepada siswanya. Dalam proposal PTK yang disusunnya, hipotesis dari rumusan PTK Bu Agni adalah titik-titik. Dilihat sendiri ya, A. Perkembangan tindakan bimbingan belajar secara berkelompok akan mengatasi kesulitan belajar siswa. B. Pemberian tindakan bimbingan belajar kelompok heterogen akan mengatasi kesulitan belajar siswa. C. Pemberian tindakan bimbingan belajar secara berkelompok akan meningkatkan pemahaman siswa. D. Pemberian tindakan bimbingan belajar secara berkelompok heterogen meningkatkan pemahaman siswa. E. Pemberian tindakan bimbingan belajar akan meningkatkan pemahaman siswa. Oke, kita akan bahas bagaimana sih cara menentukan hipotesis. Sebenarnya mudah tekniknya teman-teman ya. Yang pertama teman-teman itu harus menganalisa. Yang pertama permasalahannya. Contohnya di sini pemahaman materi rendah. Jadi fokusnya yang akan diatasi adalah pemahaman materinya, gitu ya. Kemudian solusinya memberikan bimbingan belajar. Bimbingan belajar itu sebagai solusi, gitu ya. Kalau sudah temu dua-duanya, teman-teman bisa menggunakan hipotesisnya model begini. Yang pertama ada kata-kata penerapan, penggunaan, pemanfaatan. Kalau penerapan itu biasanya berhubungan dengan model, ya. Kalau penggunaan dan pemanfaatan itu biasanya menggunakan media. Tapi kadang-kadang ya tiga-tiganya ini bisa dipakai gitu ya. Yang penting awalnya bisa menggunakan penerapan, penggunaan, pemanfaatan atau sejenisnya. Yang penting kata-katanya seperti ini. Kemudian solusi yang ditawarkan, misalkan model pembelajaran ini atau media ini atau bagaimana ya solusinya. Kemudian ada kata-kata dapat meningkatkan atau meningkatkan saja. Jadi dapat meningkatkan atau meningkatkan. Karena menduga-duga tidak boleh diganti dengan akan meningkatkan. Kalau akan meningkatkan itu berarti bukan dugaan ya teman-teman, bukan dugaan. Jadi tidak boleh ada kata-kata akan. Harus tertulis dapat meningkatkan atau meningkatkan saja. Kemudian permasalahan yang dipecahkan, misalkan tadi pemahaman siswa rendah, maka bisa ditulis pemahaman siswa. Gitu. Jadi caranya begitu. Pertama ada penerapan atau penggunaan atau pemanfaatan, kemudian solusinya bisa model, bisa media, kemudian harus ada kata-kata dapat meningkatkan atau meningkatkan saja, kemudian masalah yang akan dientaskan, misalkan pemahaman konsep, keterampilan berpikir, keterampilan berbicara, kemampuan berkolaborasi, dan lain-lain gitu ya, banyak ya. Oke, kembali ke soal ya. Jadi kita akan analisa masing-masing opsi. Yang pertama, perkembangan. Nah, jadi perkembangan ini bukan ciri khas dari hipotesis PTK. Harusnya pakainya penggunaan, pemanfaatan, atau penerapan, bukan pengembangan. Kalau pengembangan atau perkembangan itu masuknya di studi pengembangan, bukan di PTK. Yang kedua, pemberian tindakan. Boleh tidak pakai pemberian? Boleh. Pemberian juga sama ya. Pemberian tindakan bimbingan belajar kelompok. Oke.
tindakan bimbingan belajar kelompok itu sebagai solusi. Nah, akan mengatasi. Nah, akan mengatasi ini akannya ini tidak boleh. Ya, akannya ini tidak boleh. Dan yang kedua adalah kesulitan belajar siswa. Kesulitan belajar siswa. Padahal tadi masalahnya adalah pemahaman materi. Itu ya. Kemudian yang C, pemberian tindakan. Nah, pemberian boleh pakai pemberian. Tindakan bimbingan belajar secara berkelompok, iya betul itu solusinya. Akan meningkatkan. Nah, akan meningkatkan ini juga salah. Harusnya tidak boleh pakai akan, tapi dapat atau meningkatkan gitu langsung malah bisa. Pemahaman siswa betul, karena tadi masalahnya adalah pemahaman siswa. Kemudian yang di pemberian tindakan bimbingan belajar secara berkelompok heterogen meningkatkan pemahaman siswa. Yes, ini benar ya. Ada kata-kata pemberian atau penggunaan atau penerapan atau pemanfaatan, oke, betul. Kemudian solusinya adalah tindakan bimbingan belajar secara berkelompok heterogen. Kemudian meningkatkan, ya ini benar ya. Kemudian pemahaman siswa itu sesuai dengan masalah yang akan diatasi. Yang pemberian tindakan belajar, bimbingan belajar akan meningkatkan. Ini akan lagi, ini tidak boleh. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Gitu. Oke, kita lanjutkan ke varian soal berikutnya. Coba teman-teman sekarang coba dijawab gitu ya. Nah, kalau soalnya seperti ini, Pak Made, guru SD kelas 5 di Bali akan melakukan tindakan dengan menggunakan media gambar seri di kelas. Nah, Pak Made merasa perlu melakukan itu karena kemampuan menulis karangan peserta didiknya pada muatan mata pelajaran bahasa Indonesia rendah. Nah, dalam proposal PTK yang disusun Pak Made, hipotesis rumusan tindakannya adalah titik-titik. Nah, tadi kita sudah belajarkan ya. Jadi dalam menentukan hipotesis itu ada beberapa hal yang perlu teman-teman tahu. Yang pertama adalah solusinya harus paham. Kemudian yang kedua masalahnya harus tahu. Kemudian ada kata-kata pemanfaatan, penggunaan, penerapan, pemberian di bagian awal. Kemudian yang tengahnya itu tidak boleh ada kata-kata akan, tapi harus dapat meningkatkan atau meningkatkan saja. Nah, sekarang kita analisa setelah teman-teman paham ya. Yang A, penggunaan, penggunaan boleh ya. Media gambar seri tidak dapat. Nah, jadi dalam penggunaan hipotesis, ya dalam menyusun hipotesis itu tidak boleh bernilai negatif. Jadi kata-kata tidak ini tidak boleh dimasukkan itu ya. Jadi yang ini jelas salah. Yang B, media gambar seri bagi siswa kelas 5 SD dapat meningkatkan kemampuan menulis karangan bahasa Indonesia. Nah, ini kurang di penerapan atau penggunaan atau pemanfaatan di bagian media. Ya, jadi ini juga salah. Kemudian variasi penggunaan, itu variasi penggunaan itu tidak boleh digunakan karena kata awalnya harus penggunaan. Ya, harusnya tidak boleh ditulis begitu, tapi harusnya gini, penggunaan variasi media gambar seri. Nah, itu baru boleh. Ya. Jadi yang C ini juga tidak mungkin. Yang di pemanfaatan media gambar seri yang bagaimanakah ini kalau kata ada pertanyaan di tengah seperti ini tidak boleh, ini merujuk pada permasalahan tidak boleh gitu ya. Yang E, penggunaan media gambar seri secara berpasangan dapat meningkatkan kemampuan menulis karangan bahasa Indonesia siswa. Nah, ini malah betul ya. Yang E ini malah yang paling bagus ya. Ada kata-kata penggunaan, ada solusinya, kemudian dapat meningkatkan, kemudian permasalahannya cocok dengan permasalahan yang ada di narasi soal gitu ya. Next ke indikator berikutnya 118, nanti teman-teman diberikan data hasil observasi pembelajaran. Peserta dapat menentukan refleksi PTK. Ya, analisis, sintesis, penilaian terhadap hasil pengamatan tindakan yang dilakukan. Teman-teman coba diamati analisis, sintesis, dan penilaian. Nah, ketika melakukan refleksi penelitian PTK itu teman-teman harus tahu bahwa PTK itu adalah upaya perbaikan pembelajaran yang ada di kelasnya gitu ya. Yang jadi fokus adalah ada di kelasnya. Artinya ada dalam lingkup sekolah itu sendiri, tidak boleh permasalahan diambil dari masalah dari luar sekolahnya. Tidak boleh gitu ya. Lalu apa saja refleksi yang bisa dipakai? Yang pertama adalah solusinya, masalahnya dulu yang ada di kelas. Kemudian solusi untuk menghadapi masalah tersebut bisa dipakai untuk refleksi. Kemudian yang berikutnya
adalah diskusi dengan siswa itu juga bisa dipakai untuk refleksi. Kemudian diskusi dengan guru sebagai kolaborator itu juga bisa digunakan sebagai bahan refleksi. Kemudian konsultasi dengan kepala sekolah itu bisa dipakai karena masih lingkupnya masih pembelajaran yang ada di sekolah itu atau di kelas itu, gitu ya. Bisa menggunakan siswa, bisa diskusi dengan guru sebagai kolaborator, juga sebagai kepala sekolah sebagai pemilik kebijakan, gitu ya. Itu ya, teman-teman harus paham itu. Soalnya seperti ini teman-teman, panjang sekali ya. Nanti kalau ada teman-teman soal seperti ini langsung saja pertanyaannya dibaca. Permasalahan di atas dapat digunakan Pak Sugeng dalam rangka melakukan refleksi belajar langsung 1, 2, 3, 4-nya teman-teman langsung analisa. Itu ya. Coba kita lihat ya analisanya. Yang nomor 1, apakah pemberian peran tugas atau PR meningkatkan hasil belajar? Nah, peran tugas ada di narasi soal, kemudian hasil belajar juga ada di narasi soal. Maka yang nomor 1 itu ada solusi, ada permasalahan, maka itu adalah permasalahan di kelasnya. Ya, ini pasti masuk ya sebagai bahan refleksi. Yang kedua, bagaimana pembelajaran sifat manat yang diselenggarakan di sekolah lain ini tidak boleh dijadikan refleksi. Karena masalahnya harus datang dari kelas itu, kelas yang diampunya, bukan dari sekolah lain. Ya. Jadi yang nomor 2 itu tidak mungkin menjadi refleksi. Yang ketiga, bagaimana bentuk materi peran yang dapat membangkitkan motivasi. Materi peran bentuknya yang seperti apa? Jadi hubungannya dengan strategi metode model. Ya, solusinya yang seperti apa? Membangkitkan motivasi siswa. Motivasi siswa itu sebagai permasalahannya. Jadi ini pasti masuk gitu ya. Ini masalah yang ada di kelasnya. Yang nomor 4, apakah saya perlu berkonsultasi dengan kepala sekolah? Nah, perlu tidaknya berkonsultasi kepala sekolah karena refleksi itu tadi saya sudah mengatakan ya, refleksi itu bisa datang dari konsultasi atau diskusi dengan siswa, diskusi dengan guru kolaborator, refleksi, diskusi dengan atau konsultasi dengan kepala sekolah karena itu terkait masalah yang ada di kelasnya. Maka ini juga masuk gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah 1, 3, 4. Kita masuk ke soal lain. Ya, soal lain sepertinya. Dari hasil analisis masalah yang dilakukan di kelasnya, Pak Bambang melihat bahwa dalam 3 kali ulangan harian PPKN yang diberikan, rata-rata 2 orang dari 30 siswanya mendapat nilai di atas 60. Sebagian besar siswa tidak mampu menyelesaikan soal-soal dengan baik. Itu menjadi masalah ya. Selain itu, pada setiap pelajaran PKN, suasana kelas menjadi tegang, itu juga masalah. Siswa merasa PKN sebagai pelajaran yang membosankan, itu juga masalah. Sehubungan dengan masalah tersebut, Pak Bambang kemudian merumuskan masalah pembelajaran sebagai berikut. Yang diambil rumusan masalahnya adalah begini. Metode apa yang dapat saya gunakan agar siswa dapat mengerjakan soal-soal materi PKN dan dalam suasana yang lebih menyenangkan? Selanjutnya permasalahan tersebut dirinci sebagai berikut. Yang pertama, apakah pemberian tugas atau PR akan dapat meningkatkan hasil pelajaran siswa? Bagaimana bentuk materi tugas yang dapat membangkitkan motivasi siswa? Apakah saya perlu berkonsultasi dengan kepala sekolah? Tadi saya sudah mengatakan ya, bahwa refleksi pembelajaran, yang kan refleksi, itu harus melibatkan siswa, bisa melibatkan siswa, guru kolaborator, kepala sekolah, permasalahan dan solusi masalahnya yang dihadapi gitu ya. Jadi kalau opsi A ini jelas apakah itu ada permasalahan di kelas? Yes, hasil belajarnya. Kemudian solusinya ada? Yes, tugas-tugas atau PR. Ini masuk ya. Kemudian bagaimana bentuk materi yang dapat membangkitkan ya? Jadi hubungannya dengan materi, metode, model. Itu ya berarti masih ada hubungan dengan perbaikan pembelajaran di kelasnya. Jadi ini juga masuk. Apakah saya perlu berkonsultasi dengan kepala sekolah? Ini juga pasti masuk. Ya. Jadi 1, 2, 3 ini bisa semua dipakai dalam refleksi pembelajaran. Ya. Berikutnya, ada soal seperti itu lagi. Saya tidak usah baca ya. Dan ini teman-teman kalau dapat seperti ini langsung saja dianalisa gitu. 1, 2, 3, 4 ini masuk yang mana refleksinya. Gitu ya. Kita lihat. Apakah pemberian LKPD open-ended dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat simpulan percobaan? Pasti ini yes. Gitu ya. Kelihatan jelas. Gitu ya. Apakah
memandu pembuatan kesimpulan percobaan dalam pembelajaran IPA yang diselenggarakan di sekolah lainnya, pasti no, itu kan masalahnya di sekolah lain, jadi tidak ada hubungannya dengan pembelajaran di kelas. Kemudian bagaimana strategi menyusun kesimpulan percobaan yang mudah dipahami siswa? Ini yes. Apakah saya perlu diskusi dengan siswa? Ini juga yes. Jadi 1, 3, 4. Oke, soal berikutnya masih hal itu ya. Langsung kita analisa saja. Karena pertanyaannya sama tentang refleksi PTK ya, refleksi penelitian tindakan kelas. Kita lihat yang nomor 1. Apakah pemberian video cara melakukan pengamatan di awal percobaan IPA dapat meningkatkan keterampilan siswa? Yes, pasti ya. Bagaimana pelaksanaan pengamatan ketika percobaan yang diselenggarakan sekolah lain? Pasti no. Ya, tidak boleh ya. Bagaimana strategi melakukan pengamatan di luar kelas yang dapat membangkitkan motivasi? Ini pasti yes. Apakah saya perlu berkonsultasi dengan tokoh masyarakat? Ini no, ini tidak ada hubungannya. Apakah saya perlu melibatkan orang tua siswa? No, ini tidak ada hubungannya. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah 1 dan 3. Nah, lagi ada soal seperti itu lagi. Jadi soal ini banyak sekali ragamnya ya. Kalau teman-teman tidak tahu kuncinya pasti pusing gitu ya. Jadi kalau sudah belajar di sini, saya kira nanti teman-teman jawabnya ya mudah. Kita lihat yang opsi A. Bukan opsi A ya, nomor 1 ya. Apakah pemberian latihan soal akan meningkatkan pemahaman siswa tentang gaya dan sentuh? Ya, gaya dan sentuh ya, boleh. Ini pasti yes ya. Bagaimana menunjukkan contoh gerak gaya tak sentuh di depan kelas? Ini juga masuk. Ya. Bagaimana strategi pembelajaran dapat meningkatkan motivasi siswa? Ini masuk lagi. Apakah saya perlu berkonsultasi dengan orang tua siswa? Ini no ya. Di 1, 2, 3. Indikator ke-119, nanti teman-teman diminta untuk membuat atau menyajikan hasil penelitian dalam jurnal ilmiah berdasarkan hasil PTK. Ya, menyajikan hasil penelitian dalam jurnal PTK. Pertanyaannya seperti ini teman-teman. Dari hasil PTK tentang penggunaan metode inquiry berbantuan media video untuk meningkatkan pembelajaran membaca puisi, Bu Lasmi ingin menyusun sebuah artikel. Komponen bagian isi yang ada dalam artikel adalah titik-titik. Jadi sebelum kita bacakan soal ABCD-nya, saya terangkan saja langsung gitu ya, bagaimana susunan membuat artikel. Pembuatan artikel dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Nah, bagian awal itu terdiri dari ada halaman judul, ada halaman pengesan, ada abstrak, ada kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Jadi abstrak itu masuknya bagian awal, bukan bagian isi, ya. Kemudian kita masuk bagian isi itu ya bab-bab itu ya, 1 sampai bab 5. Nah, bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, ya. Pendahuluan, landasan teori atau kajian pustaka. Kemudian ada metodologi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, kemudian bab 5-nya simpulan. Jadi bab 1 sampai bab 5 itulah inti ya, atau bagian isi dari PTK atau artikel ya. Kemudian bagian terakhir adalah bagian penutup. Bagian penutup itu meliputi daftar pustaka, kemudian lampiran-lampiran. Ya teman-teman ya, jadi paham bagian-bagiannya. Pokoknya bagian bab 1 sampai bab 5 itu masuknya diisi. Bagian awal itu ya dari depan judul sampai ke daftar lampiran, daftar gambar, daftar tabel. Bagian penutupnya setelah bab 5 itu ada daftar pustaka, kemudian lampiran-lampiran banyak sekali itu ya. Oke, berarti kita lihat ya. Yang ditanyakan adalah bagian isi. Yang A jelas salah karena di situ ada abstrak. Yang B juga abstrak, tidak boleh ya. Yang C itu bahan, metode, hasil pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka. Nah, daftar pustaka itu maksudnya di penutup ya. Judul abstrak, nah abstrak lagi masuknya di bagian awal. Yang E pendahuluan, bahan dan metode. Bahan itu maksudnya adalah kajian pustakanya, metode ya, hasil penelitian, kesimpulan. Jadi bab 1 sampai bab 5 itu masuk di E semua. Ya, jadi jawabannya adalah E. Lagi ada soal lagi. Pak Puji baru saja menyelesaikan laporan PTK tentang penggunaan metode scramble.
Nah, beliau ingin menyusun sebuah artikel ilmiah dari hasil laporan tersebut. Salah satu yang harus dibuat adalah abstrak. Kalimat yang sesuai untuk abstrak. Yang mana? Apakah A, B, C, D, E? Teman-teman bisa baca sendiri ya. Tapi saya berikan materinya begini. Bagaimana sih cara menyusun abstrak? Jadi abstrak itu ada ringkasan, adalah ringkasan dari bab 1 sampai bab 5. Isinya abstrak yang sederhana, biasanya dipakai abstrak itu yang pertama ada latar belakangnya. Di situ latar belakangnya itu ada tujuan, latar belakang, itu masuknya di situ. Bagian awalnya ya. Sedikit sekali karena abstrak itu biasanya 1 sampai 2 halaman saja. Biasanya hanya 1 halaman ya. Nanti di bagian awal-awal itu tujuan, latar belakang dan tujuan, biasanya begitu. Kemudian yang kedua, metode yang dipakai dalam penelitian. Itu biasanya ada sedikit diterangkan tentang metode yang digunakan. Kemudian dari hal itu hasil penelitiannya seperti apa, itu ya hasil akhirnya saja yang ditulis teman-teman. Kesimpulannya berhasil apa tidaknya ya. Disertai data sedikit gitu ya. Bagian akhirnya kesimpulannya saja. Kemudian kesimpulan. Bagian kesimpulan ini juga kesimpulan akhirnya. Ya, apakah berhasil mengatasi masalah atau tidak, itu ya. Yang kelima adalah kata kunci atau keyword. Keyword atau kata kunci itu jarang sekali dipakai dalam abstrak. Oke, kita lihat langsung ya jawabannya ya. Kalau yang A, penelitian tindakan ini akan dikatakan berhasil ditandai dengan adanya perubahan. Nah, ini berarti hubungannya dengan metode. Jadi ini masuk di bab, tidak hanya di abstrak ya. Yang B, dari uraian para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa, nah kalau ada kata-kata dari uraian para ahli berarti masuknya di landasan teori, tidak masuk di abstrak ya teman-teman. Yang C, penelitian ini tujuannya untuk meningkatkan, nah ini masuk tujuan, tujuannya pasti masuk ya, tujuan yang C ini masuk. Yang D, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah, ini harusnya hasilnya ya berupa datanya sedikit kemudian diterangkan sedikit, tidak seperti ini. Yang E, berdasarkan data dari guru kelas melalui daftar nilai ulangan harian mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 2 tentang menulis menunjukkan bahwa banyak siswa memperoleh nilai kemampuan menulis di bawah KKM 70. Wah, kalau di bawah KKM itu masih di latar belakang. Harusnya kalau data itu masuknya data hasil penelitian, bukan data pra penelitian gitu ya. Jadi yang E ini bukan. Nah, jawabannya paling tepat ya C. Nanti kalau ada soal seperti ini teman-teman pilih saja yang bagian tujuan dan latar belakangnya. Indikator terakhir ke 120 untuk bab PTK. Karena PTK tadi saya ada mengatakan indikatornya 111 sampai 120 ya. Soalnya ada 10 teman-teman. Jadi eman-eman kalau teman-teman tidak belajar ini gitu ya. Diberikan informasi cara mendesiminasikan atau istilahnya mendesiminasikan itu yang menyebarkan atau menyeminarkan bahasa lainnya. Menyeminarkan hasil PTK peserta dapat menentukan tempat untuk mendesiminasikan hasil PTK. Soalnya seperti ini. Manfaat diseminasi laporan PTK bagi sekolah. Jadi teman-teman harus memahami diseminasi bagi guru atau bagi peneliti, kemudian bagi sekolah gitu ya. Kalau yang dihasilkan laporan ilmiah bagi sekolah ini tidak terlalu penting. Sebenarnya diseminasi di sekolah itu tujuan yang paling bagusnya memang ya meningkatkan kredibilitas sekolah, karena di situ mengindikasikan bahwa guru-gurunya itu memiliki kreativitas tinggi, meneliti sebaik-baiknya dalam melakukan perbaikan pembelajaran gitu ya. Jadi opsi C ini paling memenuhi. Oke, next berikutnya, seorang guru peneliti dapat menyampaikan apa-apa yang telah diperolehnya melalui penelitian yang dilakukan di sekolahnya. Nah, guru lain dapat memberikan tanggapan berupa masukan-masukan yang bersifat membangun bagi penyempurnaan PTK yang telah dilakukan guru yang bersangkutan. Nah, tempat diseminasi yang tepat adalah titik-titik. Apakah ruang guru, media cetak, kegiatan tatap muka, perpustakaan atau rapat KKG. Teman-teman di situ lihat, itu inginnya adalah adanya masukan-masukan yang bersifat membangun. Artinya yang
ikut dalam kegiatan diseminasi itu atau kegiatan seminar itu adalah guru-guru yang memang seprofesi, gitu ya. Satu profesi, misalkan guru matematika ya dengan matematika, bahasa Inggris dengan bahasa Inggris, gitu ya. Misalkan PGSD juga dengan sesama guru PGSD. Ya, jadi yang paling bagus yang mana? Apakah ruang guru? Kalau ruang guru misalkan di SMP gurunya hanya satu saja, maka itu tidak terlalu penting masukan-masukannya untuk apa gitu ya. Maka yang paling tepat adalah di rapat KKG atau MGMP gitu ya teman-teman. Disarankan di situ.